180 juta penduduk Indonesia adalah consumer atau pengguna TikTok. Jadi TikTok itu kenapa akhirnya bisa diterima di seluruh dunia? Karena dia berkomunikasi dengan menggunakan apa ya? Dengan menggunakan video. Video, gambar dilengkapi dengan suara, audio visual kita menyebutnya. Artinya apa? Penduduk dunia termasuk Indonesia, terutama Indonesia, sudah terbiasa mengirim pesan, menerima pesan adalah menggunakan audio visual. Semuanya adalah menggunakan audio visual. Apa yang saya sampaikan? Jadi hidup itu, orang sukses itu harus jago storytelling. Menarik banget ini ya. Lagi-lagi rekor Indonesia nomor 1, tapi saya nggak tahu apakah rekor membanggakan atau sebaliknya. Saya punya data 10 negara pengguna TikTok terbanyak di dunia. Ini data Oktober 2025, hasil survei dari We Are Social dan Meltwater. Anda tahu pengguna TikTok di Indonesia ada berapa orang? 180 juta. Bayangin ya, kalau penduduk kita itu 280 juta, 180 juta dibagi 280 juta itu lebih dari 60% penduduk Indonesia menggunakan TikTok. Pantes ya sekarang orang-orang tua yang kita pikir nggak suka TikTok udah mulai banyak yang nyapa saya. Agak GR tuh saya. Bayangin ya. Nomor 2 adalah Amerika Serikat, penduduknya lebih banyak dari Indonesia 300 jutaan, kalah dengan Indonesia ya. 153 juta. Kemudian nomor 3 Brazil sebagai negara yang juga cukup banyak penduduknya 130 juta. Meksiko 98 juta. Pakistan ya negara yang sebenarnya tidak banyak selisihnya penduduknya dengan Indonesia 79 juta. Vietnam 76 juta. Wah, Vietnam cukup banyak ya persentase. Rusia kecil ya 66 juta dibandingkan jumlah penduduk mereka. Kemudian Filipina 64 juta. Thailand 50 juta dan Bangladesh 56 juta. 180 juta penduduk Indonesia adalah consumer atau pengguna TikTok. Apa yang kita bisa simpulkan? Jadi TikTok itu kenapa akhirnya bisa diterima di seluruh dunia? Karena dia berkomunikasi dengan menggunakan apa ya? Dengan menggunakan video. Video, gambar dilengkapi dengan suara, audio visual kita menyebutnya. Artinya apa? Penduduk dunia termasuk Indonesia, terutama Indonesia, sudah terbiasa mengirim pesan, menerima pesan adalah menggunakan audio visual. Video yang ada gambarnya ya, ada gambar bergeraknya ditambah dengan musik yang disesuaikan dengan itu. Jadi teman-teman, dari sini kita ingin menyimpulkan, jika kita ingin mengirim pesan, bersosialisasi, menghibur, menerangkan, mempromosikan kepada halayak Indonesia, lebih baik menggunakan audio visual, terutama ada di TikTok. Walaupun juga mungkin bisa juga kita buat di Instagram, atau mungkin juga kita buat di yang paling efektif juga adalah di YouTube. Ya, sekarang Twitter pun juga memberikan waktu cukup panjang untuk memutar video, dan juga Twitter itu X maksud saya ya. Jadi karena semua tahu, melihat dari keberhasilan TikTok yang berasal dari Tiongkok itu, bahwa manusia sekarang, anak-anak sekarang, Gen Z, milenial malah di atasnya, adalah berkomunikasi, saling berkirim pesan itu menggunakan audiovisual. Padahal zaman saya mungkin sampai tahun 1980-an, sampai waktu saya kuliah ya, sebelum tahun 1990-an saya masih kuliah. Waktu itu generasi saya dan generasi di bawah saya, mungkin sampai generasi X, mungkin sebagian milenial, komunikasi kita waktu itu mengirim pesan itu adalah dengan tekstual, dengan tulisan. Kemudian bertambah dengan ditambah foto, karena video waktu itu belum terlalu seterkenal sekarang untuk mengirimkan pesan atau mengirimkan sesuatu yang untuk ditonton orang ya. Saya ingat betul dulu waktu saya sekolah ya, SD, SMP, SMA, sampai kuliah bahkan ya,
Jadi waktu itu ngajarnya dosen-dosen, guru-guru demikian tekstual. Dia kalau masuk ada aja tuh dosen atau guru, dia bawa diktat, dia cari teman di kelas yang tulisan di papan tulis paling bagus. Jangan saya SD, SMP, SMA masih menggunakan kapur. Waktu saya kuliah sudah menggunakan spidol. Ya dicari, dan ini anak ya yang tulisannya bagus di papan tulis, dia akan nulis tuh rapi banget. Dan semua kita ya peserta ajar itu ikut menulis juga. Ya ikut menulis ya apa yang ditulis. Bayangkan bisa 2 jam 3 jam seperti itu. Dan itulah cara belajar mengajar zaman dulu, tekstual. Apakah nggak bagus? Bagus juga. Buktinya ya generasi-generasi itu sekarang menjadi orang-orang hebat, pemimpin dunia, bisnismen dan sebagainya. Sementara sekarang generasi sekarang mungkin milenial sebagian dan juga Gen Z. Ya saya pastikan apalagi Gen Alpha itu adalah mengajarnya atau menerima message-nya, menerima pelajarannya adalah melalui video. Oleh karena itu sekarang kita lihat sampai bayi pun umur 2 tahun 3 tahun nangis dikasih video, dikasih handphone, diam dia nonton game, dia nonton film kartun, dia nonton lagu Baby Shark yang ditonton sampai miliaran orang. Semuanya adalah menggunakan audio visual. Apa yang saya sampaikan? Jadi hidup itu orang sukses itu harus jago storytelling, harus jago bercerita. Kalau dulu bercerita menggunakan kata-kata, menggunakan tulisan, sekarang ada yang lebih efektif yaitu menggunakan video. Saya pernah melihat decknya Elon Musk pada saat dia membuat proposal atau deck tentang SpaceX ya. Dia membuatnya adalah menggunakan sebuah video yang dibuat mungkin pakai AI yang luar biasa. Ya, jadi kita lihat ternyata SpaceX saya pikir dulu mengantarkan orang ke Mars atau ke bulan, tidak. Ternyata itu adalah proyeknya Elon yang membuat dia kaya setelah Tesla dalam rangka untuk membuat proyek pakai roket tetapi membuat pesawat terbang yang demikian hebat, jet yang demikian hebat yang mengantarkan New York, Shanghai di bawah 30 menit, Hong Kong, Singapura mungkin cuma berapa menit dan sebagainya. Rata-rata kota-kota di dunia terhubung sekitar 30 menit, paling maksimal 1 jam. Disajikan video, wow gitu ya. Dengan video itu semuanya tergambar, nggak perlu bertanya, nggak perlu dinarasikan. Bayangkan ya kalau Elon harus menulis idenya dengan narasi. Saya ingin menciptakan satu jet, ia pakai roket, di mana ininya bisa lepas roketnya gitu dan bisa mengantarkan pesawatnya melesat, bisa mengantarkan dari sini ke sini, panjang kali dan belum tentu juga menarik. Nah, oleh karena itu, bonus sekalian, knowing that gitu, menyadarin itu, saya dengan teman-teman sekarang bermaksud untuk menularkan kemampuan storytelling dengan menggunakan video. Mari kita skill kita untuk membuat video kita bisa belajar. Sekarang ada AI yang membuat gampang sekali. Ya, kita belajar bagaimana prompting, mengisi feeding dari AI kita dan kemudian kita akan bisa menghasilkan video-video yang terbaik. Kemarin studio saya yaitu Naira Vision itu memenangkan festival film pendek menggunakan AI yang berjudul Nusantara, menang di festival film Cannes ya, Cannes yang ada di Prancis. Dan oleh karena itulah melihat kemampuan studio saya demikian canggih, demikian hebat, luar biasa diakui dunia, saya ingin menularkan ini ya kepada teman-teman. Ya, saya tahu sekarang banyak teman-teman yang kehilangan pekerjaan ya, atau lebih kepengen kerja dari rumah. Pelajarin deh ilmu AI, membuat video dengan AI, kita bisa mempromosikan produk, mempromosikan fashion, bisa membantu UMKM, daerah-daerah bisa mempromosikan daerahnya, kabupaten, kota yang memerlukan branding, bisa ini, orang pun bisa melakukan personal branding, menerangkan tentang dirinya adalah menggunakan AI, ya kita bisa berinovasi, menciptakan produk-produk yang belum ada realnya dengan menggunakan AI, dan negara juga bisa membranding dirinya supaya orang lebih kenal. Saya pikir kita sepakat ya. Kemarin Indonesia tiba-tiba mendunia yaitu berkat pacu jalur ya. Pacu jalur mendunia dari mana? Dari video. Kemudian sekarang lagi fenomena tabola bale yang udah ditonton miliaran orang. Lagi-lagi saya ngomongnya ditonton. Bukan cuma didengar, itu adalah menggunakan video. Jadi teman-teman,
terutama anak-anak muda, siapapun Anda ya, mari kita lengkapin tips untuk supaya kita bisa sukses dengan ilmu, bisa menceritakan dengan baik, yaitu melalui video ya. Gampang sekali untuk dipelajari ya. Jadi nantikan studio saya Hugensi ya, Hugensi ya, Anda udah bisa lihat di IG-nya, di mana kita mengumpulkan orang-orang terbaik. Ada beberapa teman dari Rusia yang 12 tahun sudah mengerjakan ini untuk kita, satu hal yang baru yang mau sharing dalam rangka membuat narasi yang lebih baik tentang Indonesia, tentang produknya, tentang orangnya, tentang budayanya, ya tentang apa saja. Negara ini kalah kita misalnya dari Malaysia, karena Malaysia negara ini dan juga Singapura pandai sekali melakukan promosi, pandai sekali melakukan presentasi. Mari kita kejar dengan menguasai pembuatan materi video menggunakan AI.